Bab 541 merebut segel kura-kura hitam. Set. Tombak darah itu menyapu ke bawah bersama dengan angin tajam saat dengan kejam mengarah ke kepala Mu Chen. Serangan itu sangat ganas. Pupil mata Mu Chen menjadi dingin pada saat yang sama saat petir hitam langsung menyambar keluar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat kilat berkedip-kedip di atasnya saat dia melemparkan pukulan ke arah tombak darah. Dang! Tabrakan logam bergema saat percikan api beterbangan. Tinju dan tombak itu berbenturan saat fluktuasi yang mencengangkan menyebar. Sosok Mu Chen dan Sue Tiandou tersentak sebelum terbang menjauh. Mu Chen mengetuk kakinya di udara saat dia menstabilkan sosoknya. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia menatap Sue Tiandou di depannya saat niat membunuh samar-samar melonjak di matanya. Haha, penglihatanmu cukup bagus. Sue Tiandou berkata sambil melirik ke arah segel kura-kura hitam dalam cahaya. Sue Tiandou juga seorang penerus dan dengan demikian, dia secara alami mengetahui beberapa informasi juga. Segel kura-kura hitam adalah harta yang paling kuat di antara 10 harta karun. Oleh karena itu, pilihannya sama dengan pilihan Mu Chen. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatapnya saat tombak iblis naga pemakan naga muncul di tangannya, sebelum aura baleful melonjak saat dia mencengkeramnya. Dia mengarahkan ujung tajam spear tip ke arah Sue Tiandou sambil tersenyum, kamu sudah tidak enak dipandang sejak dulu. Sepertinya saya tidak lagi harus menanggungnya. Apakah Anda yakin Anda tidak mencari rasa malu sendiri? Senyum mengejek muncul di sudut bibir Sue Tiandou. Saya yakin Anda masih belum memiliki kualifikasi itu. Mu Chen berkata dengan jujur. Sudut bibir Sue Tiandou bergerak-gerak saat matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Tangan yang dia gunakan untuk memegang tombak darah memiliki pembuluh darah yang menyembul keluar. Tak lama kemudian, senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi buas saat dia menginjakkan kakinya di udara. Sosoknya menghilang secara misterius. Begitu Sue Tiandou menghilang, sesosok naga berkedip di bawah kaki Mu Chen saat dia muncul di sisi pilar dalam sekejap. Tombak iblis naga pemakan naga di tangannya menggambar sudut yang rumit saat dia menusuk ke arah sisi kiri pilar dengan kecepatan kilat. Ding! Tombak darah melesat keluar dari arah itu saat berbenturan dengan tombak iblis naga pemakan daging. Percikan api beterbangan saat udara di sekitarnya meledak karena benturan itu. Jika kau ingin merebut harta karun itu, kalahkan aku dulu. Mu Chen tersenyum saat dia melihat sosok yang muncul di sisi kiri. Tidak ada pilihan yang lebih baik. Sue Tiandou dengan dingin tertawa sambil menginjak-injak kakinya. Energi spiritual merah-merah tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang yang langsung memenuhi separuh langit. Tekanan energi spiritual yang kuat dilepaskan ke arah Mu Chen. Gemuruh. Petir hitam berkedip-kedip di permukaan tubuh Mu Chen. Di dadanya, 5 tanda petir muncul. Jelas, dia telah menggunakan fisik dewa petir. Kekuatan besar memenuhi anggota tubuhnya, menyebabkan tekanan energi spiritual yang kuat kehilangan efeknya. Russell. Kedua sosok itu terbang pada saat yang sama, bersama dengan suara angin yang pecah, saat gambar tombak yang menghancurkan bumi berbenturan dengan tombak darah dengan energi spiritual yang mendidih. Rasanya seperti hujan lebat saat mereka berbenturan. Ding! Ding! Semua orang hanya bisa mendengar suara logam berdering saat mereka berbenturan, serta gelombang fluktuasi yang merajalela. Namun demikian, kedua sosok itu, sangat buram untuk dilihat. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki di wilayah itu. Bahkan mereka yang ingin merebut harta karun itu pun harus menghindar. Ding! Spear tip dan ujung tombak berbenturan karena tidak ada yang siap untuk memberikan sedikit pun. Di bawah dua kekuatan yang kuat, bahkan tombak dan tombak itu tampak samar-samar melengkung. Namun, keduanya diluruskan dalam sekejap saat udara meledak. Kedua sosok itu tersentak mundur beberapa langkah. Wajah Sue Tiandou membeku dingin. Tubuh fisik Mu Chen memang kuat. Bahkan jika dia berada di atas angin dalam hal energi spiritual dibandingkan dengan Mu Chen, yang terakhir dapat menggunakan tubuh fisiknya yang kuat untuk mengimbanginya. Sepertinya metode biasa tidak akan berguna untuk menghadapi orang ini. Telapak tangan Dewa Darah. Saat dia merenung, tinju Sue Tiandou tiba-tiba terulur saat cahaya berdarah tak berbentuk berkumpul di telapak tangannya saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Telapak tangan darah dengan ukuran beberapa ratus kaki seperti awan petir saat menyelimuti Mu Chen bersama dengan bau darah yang pekat menyebar. Mata Mu Chen berkedip-kedip saat dia mengepalkan tinjunya. Petir hitam dengan panik menyala saat seluruh lengannya menjadi berwarna hitam, memberikan perasaan seolah-olah bisa menaklukkan segala sesuatu di hadapannya. Tinju Dewa Petir. Dia melemparkan tinjunya sambil membawa gemuruh guntur saat tinju itu berbenturan dengan telapak tangan yang penuh darah. Boom! Energi spiritual yang liar menyebar dan membuat ruang angkasa mulai berputar.
Ketika orang-orang di sekitarnya melihat konfrontasi mereka, wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Bahkan seorang ahli energi spiritual fase akhir akan berada dalam kondisi yang mengerikan pada tingkat konfrontasi ini. Kitab Rasi Bintang 4 Dewa. Menghancurkan telapak tangan darah dengan tinjunya, Mu Chen tidak mundur saat dia membentuk segel dengan tangannya. Energi spiritual yang kuat menyapu saat langit berbintang muncul di belakangnya. 4 binatang buas terbentuk saat mereka menyerbu ke arah Sue Tiandou dalam sekejap. Trik kecil. Sue Tiandou dengan dingin tersenyum saat dia tiba-tiba merentangkan kedua tangannya. Energi spiritual tak terbatas terbentuk menjadi layar berdarah saat turun di hadapannya. Keempat binatang itu tenggelam saat mereka menyerbu ke layar berdarah dan dengan cepat menghilang. Mu Chen dengan ringan tersenyum melihat pemandangan itu saat sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul, dia sudah berada di depan segel kura-kura hitam. Sebelum kamu mengalahkanku, jaga tanganmu. Tatapan Sue Tiandou berubah menjadi dingin saat melihatnya saat dia mengulurkan telapak tangan. Telapak tangan darah itu jatuh di kepala Mu Chen. Mu Chen menyipitkan kedua matanya saat tombak iblis naga pemakan tiba-tiba menusuk ke depan. Tombak itu mengangkat segel kura-kura hitam saat tubuh tombak bergetar, membuat segel kura-kura hitam terbang. Russell. Ketika segel kura-kura hitam terbang, mata Sue Tiandou berkedip-kedip saat dia berubah menjadi bayangan berdarah, muncul di hadapan segel kura-kura hitam di hadapan Mu Chen. Dia meraih anjing laut itu sambil tersenyum dingin, terima kasih banyak, sepertinya harta karun ini tidak ditakdirkan untukmu. Senyumnya hanya bertahan sesaat, sebelum wajahnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa segel penyu hitam itu tiba-tiba menjadi berat ketika mendarat di tangannya. Perasaan itu seolah-olah dia sedang mengangkat gunung dengan tangan kosong. Tidak hanya tubuhnya yang terasa berat, bahkan energi spiritual di dalam tubuhnya pun melambat. Sama-sama. Suara mengejek Mu Chen bergema di hadapannya. Mu Chen secara misterius muncul di hadapan Sue Tiandou saat kilat berkedip di telapak tangannya saat dia menamparkan dada Sue Tiandou dengan kecepatan kilat. Angin kencang merobek ruang angkasa saat wajah Sue Tiandou berubah. Lengan bajunya bergetar saat sebuah lonceng kayu terbang dan langsung membesar di hadapannya. Boom! Telapak tangan Mu Chen berbenturan keras dengan lonceng kayu yang menyebabkan lonceng itu berdering. Gelombang suara menyebar, menyebabkan udara di area ini terus-menerus pecah. Lonceng kayu dengan cepat terbang kembali ke lengan baju Sue Tiandou di bawah telapak tangan Mu Chen. Sayang sekali. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Sebelum memurnikan segel kura-kura hitam, seseorang hanya akan merasakan tekanan karena bersentuhan dengannya. Itulah alasan mengapa dia mengirim segel kura-kura hitam terbang lebih awal, karena dia ingin Sue Tiandou mengejarnya. Dan seperti yang dia harapkan, yang terakhir jatuh ke dalam perangkapnya. Jika Sue Tiandou tidak memiliki lonceng spiritual kayu, dia pasti sudah terluka oleh Mu Chen dalam serangan tadi. Skema yang bagus. Wajah Sue Tiandou menjadi gelap saat dia merenung. Telapak tangannya bergetar saat dia mengirim segel kura-kura hitam terbang sekali lagi. Begitu segel kura-kura hitam meninggalkan tangannya, tekanan itu langsung menghilang. Dia dengan dingin menatap Mu Chen saat kemarahan memenuhi matanya. Dia benar-benar ditipu oleh orang itu. Karena kamu mencari kematian, aku akan membiarkanmu merasakan bencana roh. Sue Tiandou tiba-tiba mengepalkan kedua tinjunya saat lautan darah yang deras terbentuk di belakangnya. Kedua matanya memerah saat haus darah yang terkonsentrasi muncul di wajahnya. Hukum Dewa Darah, penindasan naga darah. Jari-jari merah tua Sue Tiandou menunjuk ke arah Mu Chen saat lautan darah bergulung dengan panik. Itu benar-benar telah berubah menjadi naga berdarah yang ganas karena membawa bau darah yang kuat. Itu merobek cakrawala saat bayangan kolosal menyelimuti beberapa ratus kaki di sekitar Mu Chen. Itu telah menutup jalan mundur Mu Chen. Jelas, Sue Tiandou telah mendorong kekuatan bencana roh kelas 1 hingga ke batasnya. Itu bahkan lebih kuat dibandingkan dengan boneka yang Mu Chen temui di Gunung Harta Karun Spiritual. Saat penindasan Dewa Darah menyerbu, wajah menawan Mu Chen dipenuhi dengan kekejaman. Namun, dia tidak berniat untuk menghindar. Dia menghirup seteguk udara dalam-dalam saat petir di permukaan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Cahaya hitam itu memiliki cahaya hijau yang bercampur dengan cahaya samar di dalamnya. Seolah-olah petir-petir itu tumbuh keluar dari tubuhnya dan menuju ke lengannya. Raja Petir. Itu berwarna hitam karena memenuhi setiap sudut lengan kanannya. Petir hitam tampak seolah-olah telah terbentuk menjadi cairan saat perlahan-lahan beredar di lengannya. Sebuah kekuatan yang tak terkatakan sedang dipancarkan pada saat itu, bahkan menyebabkan ruang itu terpelintir. Lengan Dewa Petir. Mu Chen mengambil langkah maju saat kilat berkedip di pupil hitamnya.
Dia melemparkan tinjunya ke depan saat cairan petir di lengannya berisi puluhan ribu petir saat cairan itu bertabrakan dengan naga berdarah yang masuk. Boom! Saat kedua kekuatan itu bentrok, seluruh wilayah terdiam sesaat. Setelah itu, semua orang bisa melihat retakan halus muncul di angkasa. Setelah itu, fluktuasi yang menakutkan menyapu, menyebabkan mereka yang berada di dekatnya terbang menjauh. Pada saat yang sama, tanah di bawahnya terkoyak saat retakan muncul. Benturan itu menimbulkan malapetaka saat naga berdarah itu menghilang dalam sekejap saat berubah menjadi cahaya berdarah. Sue Tiandou, yang sedang menatap pemandangan di depannya, wajahnya langsung pucat. Pada arah yang dia lihat, Mu Chen tidak bergerak karena dia telah mempertahankan postur tubuh saat dia mengirim tinju itu sebelumnya. Masih ada cairan yang beredar di lengannya. Di dadanya, petir berkedip saat petir lain diam-diam muncul di atas petir kelima. Fisik Dewa Petir Mu Chen telah mengalami terobosan, mencapai fisik petir Heksarune. Petir berkedip saat tombak panjang di tangan Mu Chen menggesek secara horizontal dengan ujung tombak miring saat segel kura-kura hitam mendarat di ujung tombak. Bab 542 berduri. Mu Chen berdiri di udara. Salah satu lengannya memiliki cairan petir yang bersirkulasi seolah-olah tanda petir tumbuh di otot-ototnya saat mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Tangan lainnya memegang tombak iblis naga pemakan dengan sudut miring karena ujungnya memiliki segel batu kuno di atasnya. Di dadanya, ada 6 rune penerangan yang samar-samar muncul saat energi petir yang merajalela mengalir di tubuhnya. Saat otot-ototnya berkedut, atmosfer di sekitarnya meledak. Kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ini adalah tanda bahwa fisik Dewa Petir Mu Chen telah mencapai fisik petir Heksarune. Itu adalah manfaat yang diperoleh Mu Chen ketika dia berada di Divine Wood Lightning Deeper. Kabut putih bercampur petir saat Mu Chen menghembuskan nafas. Petir berkedip-kedip saat mata Mu Chen tampak seperti ada petir yang lahir di dalamnya. Mereka memancarkan tekanan yang tak terlukiskan saat dia menatap Sue Tiandou yang berwajah pucat di hadapannya dengan tatapan acuh tak acuh. Jika dia tidak menerobos fisik petir Heksarune, dia mungkin tidak berada di atas angin saat bertarung dengan Sue Tiandou. Namun, tidak ada yang menyangka fisik Dewa Petirnya akan menerobos saat dia diserang oleh Divine Wood Lightning Deeper. Fisik petir Heksarune memungkinkan Mu Chen bertarung dengan ahli bencana roh manapun. Sepertinya kamu tidak ditakdirkan dengan harta karun ini. Mu Chen berbicara sambil tersenyum ringan. Tatapan Sue Tiandou gelap saat dia menatap Mu Chen. Namun, di balik kegelapan itu, ada sedikit rasa takut. Sejak awal, dia tidak pernah menempatkan Mu Chen pada level yang sama dengannya. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah pandangan semacam itu lagi. Itu karena dia bisa merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Mu Chen. Tubuh fisik yang terakhir jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sampai-sampai dia tidak bisa mengabaikannya. Kamu memang mampu untuk bisa mengkultivasi tubuh fisikmu sedemikian rupa. Di antara orang-orang dari generasi yang sama yang pernah saya temui, tubuh fisik Anda bisa berada di peringkat 10 besar. Sue Tiandou berkata dengan nada dingin. Mu Chen tersenyum sebagai jawaban, terima kasih atas pujian Anda. Namun, murid Sue Tiandou tampak seperti ada lautan darah yang mengalir di dalamnya saat dia perlahan berkata, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, masih ada batasnya. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tidak mengungkapkan pendapatnya tentang hal itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Terlepas dari kenyataan bahwa Luoli dan Wen Qingxuan telah menemui penghalang, dengan kekuatan kedua gadis itu, penghalang yang mereka berdua temui lebih ringan dibandingkan dengan miliknya. Oleh karena itu, pada saat dia mendapatkan segel kura-kura hitam, kedua gadis itu sudah mendapatkan 2 harta karun yang telah dia pilih untuk mereka. Di tangan Luoli terdapat penggaris giok hijau dengan rune yang rumit. Jika seseorang memperhatikannya dengan penuh perhatian, seseorang dapat melihat vitalitas padat yang dipancarkan dari penggaris giok yang tampak seperti rumput. Wen Qingxuan di sisi lain, memiliki sulur kayu berwarna hijau. Sulur kayu itu sangat sederhana, tanpa hiasan dan memiliki permukaan yang halus. Itu mirip dengan tali hijau. Jelas, kedua harta karun di tangan mereka bukanlah benda biasa. Dari penampilannya, mereka tampak lebih berkilau dibandingkan dengan segel kura-kura hitam yang diperoleh Mu Chen. Ketika Luoli dan Wen Qingxuan berhasil mendapatkan harta karun itu, 7 harta karun lainnya telah jatuh ke tangan orang lain. Namun, ada batasan untuk harta karun itu, bagaimanapun juga, karena sebagian besar orang di sana bertangan kosong, yang membuat mereka merasa tidak rela, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena ke-10 harta karun telah jatuh ke tangan orang lain, pertempuran sengit dari sebelumnya telah mereda. Namun, siapapun bisa merasakan suasana tegang karena ada banyak tatapan mata.
Wajah Wang Zong, Mo Yu dan kelompok mereka adalah yang paling jelek. Ketika Mu Chen dan Sue Tiandou bertarung, mereka telah menargetkan Luo Li dan Wen Qingxuan secara terpisah. Namun, hasil akhirnya bisa dilihat. Dari tingkat tertentu, kedua gadis itu memiliki cara yang lebih tajam dibandingkan dengan Mu Chen. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah memberikan segalanya, mereka masih kalah dari kedua gadis itu dan berakhir dengan tangan hampa. Adapun Wu Yingying dan Akademi Spiritual Empat Laut, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran sengit karena mereka mengincar 7 harta karun yang lebih lemah. Oleh karena itu, mereka mendapatkan keuntungan dari pertempuran tersebut. Meskipun harta yang mereka peroleh adalah artefak spiritual tingkat tiada taraf, mereka masih bisa dianggap sebagai hasil panen yang layak. Suasana di alun-alun ini menjadi sedikit aneh. Sue Tiandou menatap Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan saat cahaya berkedip-kedip di matanya. Jika dia berurusan dengan Mu Chen sendirian, dia masih memiliki kepercayaan diri. Namun, dengan Luo Li dan Wen Qingxuan, bahkan seseorang yang sombong seperti dia hanya bisa mundur. Mu Chen, bukankah kalian sedikit berlebihan? Saat mata Sue Tiandou berkedip, suara dingin bergema dari sudut. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan melihat Wang Zong menatap Mu Chen dengan kebencian. Hanya ada 3 artefak kuasa ilahi di sini dan ketiganya disita oleh kelompokmu. Apakah Anda akan membiarkan kami kembali dengan tangan kosong? Kata-kata Wang Zong agak kejam. Bagaimanapun, permintaan melebihi pasokan. Dengan kelompok Mu Chen yang terdiri dari 3 orang berkumpul bersama, kekuatan mereka cukup kuat dan tidak ada satu pihak pun yang bisa mendapatkan keuntungan jika mereka bertindak. Oleh karena itu, dia mencoba mengisolasi kelompok Mu Chen. Keributan bergema di seluruh alun-alun. Beberapa orang pasrah karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangan mereka ke kelompok Mu Chen saat rasa takut dan keserakahan muncul di mata mereka pada saat yang bersamaan. Haha, saudara Wang Zong benar. Mu Chen, seseorang tidak boleh terlalu serakah, kalau-kalau kamu akan mati karena meledak. Mo Yu dengan dingin tersenyum pada saat ini juga. Dia awalnya sudah membenci Mu Chen. Menambahkan pada kelompok Mu Chen yang terdiri dari 3 orang yang merebut 3 artefak kuasa ilahi, dia secara alami akan memukulnya saat dia jatuh. Mu Chen, sepertinya kamu memiliki cukup banyak musuh di sini. Sue Tiandou tersenyum saat dia melihat pemandangan di depannya sambil merenung. Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, sedangkan wajah Luo Li dan Wen Qingxuan menjadi sedikit dingin. Kedua gadis itu terbang ke sisi Mu Chen sambil menyapu tatapan dingin mereka. Teman, dari kelihatannya, sepertinya kamu memiliki dendam dengan kelompok Mu Chen. Mengapa kita tidak bergandengan tangan sekali saja? Hati Wang Zong bergetar saat melihat tatapan dingin Wen Qingxuan. Dia terlalu takut pada yang terakhir dan, oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Sue Tiandou. Kekuatan orang itu tidak bisa diremehkan, karena dia sudah mencapai bencana roh kelas 1, menilai dari pertarungannya dengan Mu Chen sebelumnya. Haha, aku agak tertarik dengan ini. Kamu bisa menyerahkan Mu Chen padaku untuk kutangani. Sue Tiandou tersenyum ringan sambil menganggukkan kepalanya. Saran Wang Zong adalah apa yang ada dalam pikirannya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa sulit baginya untuk berurusan dengan kelompok 3 orang Mu Chen sendirian. Wang Zong bersukacita atas jawaban Sue Tiandou. Dia tahu betapa sulitnya menghadapi Mu Chen. Yang terakhir telah mengalahkan bencana roh kelas 1 ketika dia berada di Gunung Harta Karun Spiritual. Karena itu adalah berita bagus baginya bahwa Sue Tiandou bersedia untuk berurusan dengan Mu Chen. Haha, apakah teman-teman dari Akademi Spiritual Bela Diri dan Akademi Spiritual Empat Laut tertarik untuk bergabung? Aku yakin godaan dari artefak kuasa ilahi sudah cukup, kan? Setelah menarik Sue Tiandou ke kamar mereka, Wang Zong memandang Wu Yingying, serta Akademi Spiritual Empat Laut. Dari kelihatannya, dia jelas mencoba menarik orang untuk berurusan dengan Mu Chen dan kelompoknya bersama-sama. Ketika Wu Yingying dan 4 kapten Akademi Spiritual Empat Laut mendengar kata-katanya, wajah mereka berubah sedikit yang tidak bisa diperhatikan. Wu Yingying melihat ke arah Mu Chen. Yang terakhir tidak memiliki ekspresi apapun, tapi kilat yang berkedip-kedip di permukaan tubuhnya mengungkapkan kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya. Kamu telah menarik 2 pihak ke kampmu. Jika kau menarik kami untuk merebut 3 artefak kuasa ilahi, bagaimana kami akan terpecah di antara kami? Apakah kita akan bertarung 1 ronde lagi? Wu Yingying berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Wang Zong berubah saat mendengar kata-katanya karena kata-kata Wu Yingying terlalu tajam sampai dia tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Lagi pula, hanya ada 3 artefak Dewa Semu dan dengan karakter Wang Zong, mustahil baginya untuk kembali dengan tangan kosong.
Oleh karena itu, masih akan ada putaran pertempuran sengit untuk distribusi artefak kuasa ilahi setelah berurusan dengan Mu Chen. Keempat kapten dari Akademi Spiritual Empat Laut saling bertukar pandang sambil menggelengkan kepala. Pada akhirnya, Kapten Wang Zong, saya minta maaf. Kami dari Akademi Spiritual Empat Laut tidak berniat untuk bergabung. Meskipun artefak Dewa Semulangka, karena kami tidak memiliki takdir untuk mereka, kami tidak akan memaksa mereka. Mereka menolak undangan Wang Zong karena mereka melihat bahwa baik itu kelompok Mu Chen atau kelompok Wang Zong, tidak ada yang mudah untuk dihadapi. Meskipun mereka memiliki beberapa kekuatan, tidak ada manfaatnya bagi mereka untuk ikut serta dalam pertempuran. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Wu Yingying, bahkan setelah berurusan dengan kelompok Mu Chen, itu mungkin tidak menjamin bahwa mereka akan mendapatkan artefak kuasi ilahi. Siapa yang tahu jika semua usaha mereka akan sia-sia dan menguntungkan orang lain. Ekspresi Wang Zong sedikit jelek saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wu Yingying dengan kejam. Itu karena yang terakhir telah memilih titik yang menyebabkan pihak lain menarik hati mereka yang bergejolak. Wu Yingying tidak memperhatikannya saat dia melipat tangannya. Sebuah busur muncul di dadanya yang terjepit saat dia dengan dingin melirik Mu Chen dan mendengus, jika kalian ingin bertarung, silakan bertarung. Saat kalian lelah bertarung, aku akan bertindak secara alami. Mu Chen tersenyum sambil memberikan tatapan penuh syukur ke arah Wu Yingying. Dia tahu bahwa kata-katanya tadi telah menghilangkan pikiran banyak orang. Namun, wajah Wu Yingying masih dingin karena dia tidak memperhatikan tatapannya yang penuh syukur. Wajah Wang Zong memerah saat dia dengan dingin tersenyum, itu akan tetap cukup tanpa kalian. Saat dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya saat seberkas cahaya berkedip-kedip. Sebuah patung besar muncul di alun-alun. Itu adalah penjaga kayu ilahi. Selain itu, dari riak yang dipancarkan dari penjaga kayu ilahi itu, kekuatannya tampaknya tidak lebih lemah dibandingkan dengan yang dimiliki Mu Chen. Mo Yu terkekeh saat melihatnya saat dia menjentikkan tangannya dan patung lain yang serupa muncul. Karena semua orang telah memanggil makhluk ini, maka aku tidak akan menahan tanganku juga. Sue Tiandou dengan malas tersenyum saat dia memanggil penjaga kayu ilahi yang identik dengan gerakan tangannya. Seluruh alun-alun sedikit sunyi saat semua orang mengarahkan tatapan heran mereka ke arah tiga penjaga kayu ilahi. Siapa yang menyangka bahwa pihak Wang Zong tiba-tiba memanggil tiga boneka bencana roh kelas 1. Mu Chen memandangi ketiga boneka itu sambil memfokuskan pandangannya. Sepertinya setiap tim yang telah mendapatkan plakat kayu ilahi juga telah mendapatkan penjaga kayu ilahi. Selain itu, dari formasi tersebut, tiga penjaga kayu ilahi ini akan mewakili tiga boneka bencana roh kelas 1. Dengan menambahkan kelompok Sue Tiandou, Wang Zong dan Mo Yu, formasi ini agak merepotkan mereka. Sepertinya keadaan sudah mulai menjadi sulit. Bab 543 Dua gadis. Tiga penjaga kayu ilahi kolosal berdiri di alun-alun saat bayangan dari tubuh besar mereka telah menutupi seluruh alun-alun. Tekanan tanpa bentuk yang dibawa oleh mereka telah menyebabkan ekspresi banyak orang berubah menjadi serius saat ketakutan memenuhi mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Wang Zong, Sue Tiandou dan Mo Yu akan memiliki kartu truf yang kuat di tangan mereka. Penjaga kayu ilahi mewakili seorang ahli bencana roh kelas 1. Entitas yang kuat ini mampu mengalahkan tim elit. Dan sekarang, ada tiga penjaga kayu ilahi seperti itu. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke kelompok tiga orang Mu Chen. Namun, mereka melihat bahwa kelompok tiga orang Mu Chen tidak panik. Jelas, mereka sudah menduganya. Kegembiraan memenuhi hati mereka karena mereka memiliki pendapat yang baik tentang Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan. Bagaimanapun, Wen Qingxuan pernah menjadi yang nomor satu, jadi yang lain tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka untuknya. Tapi, saat ini, ada tiga penjaga kayu ilahi yang merusak keseimbangan ini. Tiga bencana roh kelas 1 tidak mudah untuk dihadapi. Sepertinya akan ada pertarungan yang benar-benar ganas kali ini. Haha. Mu Chen, sepertinya situasinya tidak dalam genggamanmu sepanjang waktu. Wang Zong tersenyum saat dia menatap Mu Chen. Tiga penjaga kayu ilahi telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia menolak untuk percaya bahwa dengan keuntungan yang luar biasa, mereka masih tidak bisa menekan Mu Chen dan kelompoknya. Mu Chen tidak memiliki terlalu banyak riak di wajahnya saat dia menyapu pandangannya, sebelum menatap Luo Li dan Wen Qingxuan saat dia dengan lembut berkata, aku akan berurusan dengan Sue Tiandou. Di antara ketiganya, Sue Tiandou jelas yang terkuat. Bertarung dengannya pasti akan menjadi yang paling sulit. Meskipun kekuatan Luo Li dan Wen Qingxuan agak mengkhawatirkan, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang pria pada saat ini. Bisakah kamu melakukannya? Wen Qingxuan melirik Sue Tiandou. Orang itu adalah yang paling berbahaya di antara ketiganya.
Meskipun Mu Chen berada di atas angin selama pertempuran mereka sebelumnya dan berhasil merebut segel batu, sebagian besar karena fisiknya yang kuat yang jauh melampaui ekspektasi Sue Tiandou. Sekarang setelah yang terakhir memiliki persiapan, kemenangan mungkin akan jauh lebih sulit. Jangan tanyakan pertanyaan semacam ini pada pria. Bahkan jika dia tidak bisa, dia akan tetap memaksakan diri, kata Mu Chen. Wen Qingxuan linglung sejenak. Tak lama kemudian, siapa yang tahu kemana jejak pikirannya membawanya saat kemerahan muncul di kulitnya yang putih saat dia dengan kejam menatap Mu Chen, bejat. Mu Chen tercengang. Setelah itu, dia menemukan jawabannya dan dia tidak bisa menahan senyum aneh saat dia menggoda, saya berbicara tentang masalah kehormatan, apa yang Anda pikirkan? Rona merah Wen Qingxuan sebanding dengan cahaya matahari terbenam saat dia mencengkeram erat tombak emasnya sambil mengertakkan gigi, saya tantang Anda untuk bertanya lagi. Melihat Wen Qingxuan hampir meledak, Mu Chen tertawa dan tidak lagi menggodanya. Situasi saat ini tidak terlalu baik dan jika dia membuat Wen Qingxuan lari dari kemarahan, itu pasti akan memusingkannya. Bagaimana kita akan membagi mereka? Luo Li sudah kebal terhadap pertengkaran mereka berdua saat dia tanpa daya mengingatkan mereka tentang situasi di depan mereka. Serahkan Sue Tiandou dan penjaga kayu ilahi kepadaku. Wen Qingxuan mendengus dingin saat hawa dingin melonjak di matanya yang seperti burung phoenix. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, dia kesal dengan mereka yang berani mencari masalah. Apakah orang-orang itu tidak lagi takut padanya karena mereka berpikir bahwa dia bukan lagi yang nomor satu? Luo Li melirik Wen Qingxuan. Dia secara alami tahu bahwa Sue Tiandou adalah yang paling sulit dihadapi di antara pihak lain dan karena Wen Qingxuan memilihnya secara langsung, itu jelas telah melonggarkan tekanan mereka. Setelah itu, Luo Li menatap Mu Chen. Yang terakhir menatap Sue Tiandou sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan. Apa pendapatmu? Wen Qingxuan berkata dengan tidak senang saat melihat aksinya. Bisakah kalian berdua menghalangi mereka untuk jangka waktu tertentu? Mu Chen berkata dengan lembut. Luo Li dan Wen Qingxuan terkejut saat mereka memandang Mu Chen dengan ragu. Namun, yang pertama dengan cepat memikirkan sesuatu saat matanya yang menawan terfokus, kamu akan membentuk arai spiritual. Mu Chen perlahan menganggukkan kepalanya. Apakah arai spiritual Anda dapat diandalkan? Wen Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya. Tepat ketika kata itu akan keluar dari mulutnya, wajahnya memerah saat dia dengan cepat mengganti kata. Bahkan lebih bisa diandalkan dariku. Mu Chen berkata dengan serius karena dia tidak bisa, tetapi hendak tertawa. Wen Qingxuan memutar matanya ke arahnya saat dia berbicara dengan ringan, karena itu masalahnya, maka saya akan mempercayai Anda untuk sekali ini. Aku dan Luo Li akan menghalangi mereka. Namun, jika arai spiritualmu tidak terlalu berpengaruh, saya akan mengambil alih situasi selanjutnya dan bahkan Anda harus mendengarkan perintah saya. Mu Chen terkejut saat dia melihat fitur menawan dari gadis di depannya dan mengangguk sambil tersenyum. Aku akan bergegas. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan, setelah itu, dia melambaikan tangannya dan penjaga kayu ilahi yang serupa muncul. Penjaga kayu ilahi ini akan berbagi sebagian beban, kalian berdua berhati-hatilah. Luo Li dan Wen Qingxuan saling bertukar pandang sambil menganggukkan kepala. Kedua gadis itu muncul di dua sisi penjaga kayu ilahi. Yang satu memegang tombak emas di tangannya, sementara yang lain memegang pedang panjang. Angin bersiul saat rambut kedua gadis itu berkibar tertiup angin. Pemandangan itu sangat mengguncang sampai ke intinya. Semua orang di alun-alun tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat mata mereka berbinar-binar ketika melihat kedua gadis ramping itu. Kedua gadis itu memiliki kecantikan yang tak tertandingi, tetapi temperamen mereka berbeda. Wen Qingxuan memegang tombak perang saat baju perang emasnya menutupi sosoknya yang indah dan rambutnya yang halus tergerai sampai ke pinggangnya. Matanya yang panjang dan sipit seperti burung phoenix berkedip-kedip dengan dingin dan bangga. Penampilannya saat ini membuatnya terlihat seperti dewi perang yang memancarkan semangat juang yang menakutkan. Luo Li, di sisi lain, berdiri menjulang tinggi dengan pedang panjangnya yang dipegang pada sudut miring. Gaun biru panjangnya melekat erat pada tubuh lembutnya saat lekuk tubuhnya yang memikat terlihat jelas. Meskipun memiliki kecantikan yang luar biasa, pupil matanya yang sebening kristal adalah yang paling menawan. Mereka jernih, tanpa kotoran, menyebabkan orang lain mabuk akan pesonanya. Semangat juangnya tidak setajam Wen Qingxuan, tetapi ketika matanya sedikit menunduk, ada jejak dingin yang melintas. Kedua gadis itu berdiri di sebelah kiri dan kanan penjaga kayu ilahi. Penampilan yang menakjubkan membuat entah berapa banyak orang yang menelan air liur mereka. Setelah itu, mereka semua merasa iri pada Mu Chen. Bagaimana orang itu begitu diberkati sedemikian rupa?
Haha, kamu berencana membiarkan para gadis memimpin pertarungan. Ketika Sue Tiandou melihat Luo Li, hasrat posesif yang kuat muncul saat dia mengejek sambil melihat ke arah Mu Chen. Mu Chen tidak peduli dengan ejekannya saat dia duduk di langit dengan acuh tak acuh. Ketika Sue Tiandou melihat itu, matanya bersinar dingin saat dia menjentikkan jarinya dan energi spiritual berwarna merah darah melesat ke arah Mu Chen. Set! Cahaya pedang yang sangat tajam menyapu dan langsung mencabik-cabik energi spiritual. Jari-jari Luo Li menggulung sehelai rambut panjangnya saat dia dengan ringan menatap Sue Tiandou, dia tidak punya waktu untuk diganggu denganmu sekarang. Jika Anda ingin bertarung, saya akan menemani Anda. Wajah Sue Tiandou menjadi gelap. Nada yang sangat besar darimu. Aku tahu bahwa kekuatan kalian berdua tidak biasa. Namun, bukankah kamu menuruti fantasimu jika kamu berpikir bahwa kamu bisa menghalangi kita semua? Wang Zong dengan dingin mendengus. Bahkan jika Jisuan ada di sini, dia tidak akan berani berbicara seperti itu padaku. Siapa kamu? Wen Qingxuan dengan dingin tertawa. Nada menghinanya membuat sudut mata Wang Zong berkedut. Karena itu masalahnya, maka aku harus mengalaminya. Mata Mo Yu dingin ketika dia menatap Mu Chen karena dia telah menebak sesuatu. Dalam sekejap, lengan bajunya bergetar saat 3 garis cahaya terbang keluar. Pada saat yang sama, Qin Feng dan Liu Xiong memiliki 3 garis cahaya yang melesat keluar secara terpisah. 9 garis cahaya terbang saat ukurannya membesar. Mereka berubah menjadi 9 boneka humanoid. Boneka-boneka itu sedikit berbintik-bintik dengan cahaya hijau redup di permukaan tubuh mereka. Pada tubuh mereka, ada banyak bekas luka buas, yang tampaknya menunjukkan bahwa mereka menderita pertempuran besar di zaman kuno, menyebabkan mereka sedikit rusak. Meskipun rusak, namun riak yang dahsyat bisa dirasakan dari tubuh mereka. Meskipun tingkat itu tidak dapat dibandingkan dengan penjaga kayu ilahi, mereka sebanding dengan bencana energi spiritual dalam kekuatannya. Mo Yu dan kelompoknya masih memiliki kartu truf seperti itu. Haha, terima kasih kepada kalian, meskipun kami tidak mendapatkan harta karun di halaman spiritual tersembunyi, kami menemukan beberapa boneka yang terkubur di hutan itu. Mo Yu dengan dingin tersenyum. Dengan 9 boneka dengan kekuatan bencana energi spiritual, mereka bahkan bisa bertarung dengan ahli bencana roh kelas 1. Tidak heran Mo Yu dan kelompoknya tidak takut ketika mereka melihat Mu Chen lagi, jadi mereka memiliki kartu truf semacam ini. Sekelompok memo, mengapa repot-repot mengambil untuk mempermalukan diri sendiri? Dihadapkan dengan harga diri mereka, Wen Qingxuan hanya menyapu sekilas saat kata-kata santainya membuat wajah Mo Yu dan kelompoknya pucat. Karena kamu sangat percaya diri, maka mari kita lihat keahlianmu. Tatapan Sue Tiandou gelap saat dia melangkah maju. Energi spiritual sungai darahnya bersiul saat membawa bau darah yang pekat dan memenuhi langit dan bumi ini. Wang Zong mendengus pelan karena dia juga telah mendorong energi spiritualnya sampai batasnya. Meskipun lebih lemah dibandingkan dengan Sue Tiandou, itu masih merupakan kekuatan dari bencana roh kelas 1. Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong melambaikan lengan baju mereka saat 9 boneka mereka, serta penjaga kayu ilahi, maju selangkah. Mereka membentuk formasi berbentuk kipas saat mereka mengepung Luo Li dan Wen Qingxuan. Pada saat itu, semua orang menahan napas saat melihat formasi tersebut saat jantung mereka mulai berdegup kencang. Mereka juga ingin tahu apakah kedua gadis yang tampak rapuh itu bisa menahan serangan dari formasi seperti itu. Bab 544 Kekuatan Dua Gadis. Energi spiritual yang kuat menyapu seperti tornado saat kekuatan yang kuat dari energi spiritual membuat semua orang di alun-alun mundur beberapa langkah, takut mereka akan terpengaruh oleh riak pertempuran. Sue Tiandou dan Wang Zong keduanya melepaskan kekuatan mereka sebagai bencana roh kelas 1, sedangkan Mo Yu dan timnya yang terdiri dari 3 orang mengendalikan 9 boneka, serta penjaga kayu ilahi, saat mereka menatap lawan sebagai mangsa. Mereka mengepung Luo Li dan Wen Qingxuan dalam bentuk kipas saat tekanan kuat menyelimuti kedua gadis itu seperti gelombang pasang. Wen Qingxuan dengan dingin mendengus jijik, menghadapi tekanan sambil memegang tombak perangnya saat cahaya keemasan yang cemerlang menyapu keluar dari tubuhnya. Samar-samar, orang bisa mendengar teriakan jelas burung phoenix dari cahaya keemasan yang bergelombang. Luo Li, di sisi lain, mempertahankan ekspresi tenang saat riak berfluktuasi dari tangan yang dia gunakan untuk memegang pedang Dewa Luo. Sebuah pedang tajam tanpa bentuk sedang dipancarkan saat menyebabkan riak muncul di angkasa. Ayo pergi. Sue Tiandou tiba-tiba berteriak saat tatapan merahnya tertuju pada kedua gadis itu. Boom! Energi spiritual tak terbatas langsung meledak seperti gunung berapi. 3 penjaga kayu ilahi adalah yang pertama bergerak saat mereka menerjang maju dengan langkah gemetar.
Tinju mereka berkedip-kedip dengan cahaya hijau saat mereka merobek langit dan menargetkan dua gadis yang berdiri di pundak penjaga kayu ilahi lawan. Dengung. Teriakan pedang yang jelas terdengar di langit dan bumi ini saat semua orang bisa melihat cahaya pedang yang menyengat mata meledak dari lokasi Mu Chen. Di dalam cahaya pedang, ada niat pedang yang tak terlukiskan yang terkandung, seolah-olah bisa menembus langit dan bumi. Gemerisik. Cahaya pedang berkumpul dan langsung berubah menjadi 3 gambar pedang berukuran sekitar 300 meter. Rambut panjang Luoli yang awalnya digelung terurai saat itu juga dan terlihat seperti sungai keperakan yang mengalir di pinggangnya. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel pedang dan pupil matanya yang sejernih kristal tampak seperti ada sungai pedang yang mengalir di dalamnya. Seni pedang Dewa Luo, membentuk gambar pedang. Jari-jari ramping Luoli menunjuk keluar saat 3 gambar pedang menyapu sambil bersiul. Dalam sebuah gemerisik, mereka telah merobek ruang saat mereka menusuk ke arah tinju dari 3 penjaga kayu dewa. Bang! Tinju besar dan gambar pedang berbenturan keras saat aura pedang yang tajam menyapu, menyebabkan ruang di sekitarnya terpelintir. Ketika aura pedang telah menyebar, serangan ketiga penjaga kayu suci terhenti saat bekas pedang yang dalam tertinggal di tinju logam mereka. Untungnya, para penjaga kayu ilahi itu tidak merasakan sakit. Jika tidak, darah akan mengalir dari mereka, jika mereka adalah orang lain. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemandangan itu saat mereka melihat sosok ramping dengan mata penuh keheranan. Mereka adalah 3 penjaga kayu ilahi, yang kekuatannya sebanding dengan bencana roh kelas 1. Tapi, saat ini, mereka dihentikan oleh pedang dari Luoli, tidak membiarkan tubuh kolosal mereka bergerak setengah langkah ke depan. Beberapa orang dalam hati menamparkan bibir mereka. Sebelumnya, mereka melihat betapa kuatnya Mu Chen dan mereka juga telah mendengar beberapa rumor tentang Luoli. Dengan demikian, mereka tidak berani meremehkannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa wanita cantik pendiam yang berdiri di samping Mu Chen ini akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Hanya saja serangan sebelumnya saja bahkan lebih kuat dibandingkan dengan Mu Chen sebelumnya. Di belakang, kelompok Sue Tiandou, Wang Zong dan Mo Yu dikejutkan oleh serangan tajam Luoli. Mo Yu mengatupkan giginya saat 9 boneka itu terbang. Ke-9 boneka itu memegang Warlens saat mereka berubah menjadi garis-garis cahaya. Mereka berkelebat dari belakang penjaga kayu ilahi saat mereka melepaskan serangan dahsyat mereka ke arah Luoli. Saya telah mengatakan sebelumnya untuk tidak mempermalukan diri sendiri dengan potongan-potongan logam ini. Melihat 9 boneka itu menyerbu, sebuah suara dingin bergema saat cahaya keemasan yang cemerlang menyapu. Sebuah tombak perang emas seperti burung phoenix emas yang menyapu bersama dengan energi spiritual yang sangat kuat. Cahaya tombak itu berkedip-kedip saat menembus boneka. Lebih jauh lagi, kekuatan yang menakutkan itu bahkan membuat boneka itu terbang. Pada saat yang sama, angin topan yang tersisa menyapu ke arah 8 boneka lainnya. Bang! Ketika boneka yang ditembus terbang, boneka itu jatuh tanpa daya karena energi spiritualnya terkuras habis, hancur berkeping-keping. Gemerisik. Tombak perang emas itu terbang kembali saat kembali ke tangan Wen Qingxuan. Dia menyapu tatapannya yang seperti burung phoenix saat tatapan dinginnya tertuju pada Sue Tiandou dan yang lainnya yang berada di belakang. Wajah Sue Tiandou menjadi gelap. Energi spiritual di sekelilingnya telah diseduh hingga ke batasnya saat kemerahan di matanya semakin kuat. Dia melakukan gerakan mencengkeram saat tombak panjang berwarna merah tua muncul di tangannya. Tombak itu berwarna merah karena ada tetesan darah yang jatuh darinya. Sebuah energi jahat dipancarkan darinya. Boom! Sue Tiandou menginjak kakinya dengan keras saat udara di bawah kakinya meledak. Sosoknya telah muncul di hadapan Wen Qingxuan dengan kecepatan yang mencengangkan saat tombak panjangnya yang berwarna merah darah mengarah ke leher Wen Qingxuan dengan sudut yang rumit. Huff! Wen Qingxuan mendengus dingin saat dia tidak berusaha menghindari serangan Sue Tiandou. Tangannya tersentak saat tombak emasnya menusuk. Cahaya keemasan mengembang seolah-olah itu adalah burung phoenix yang muncul dari dalam tombak, menunjukkan betapa kejamnya tombak itu. Ding! Ujung tombak secara akurat berbenturan saat riak berfluktuasi di seluruh ruang angkasa. Lapisan-lapisan ruang di sekitarnya meledak. Wajah Sue Tiandou sangat serius karena dia bisa merasakan riak energi spiritual yang terkandung dalam tombak perang emas itu. Dihadapkan dengan energi spiritual yang seperti ombak, dia juga telah mendorong kekuatannya hingga batasnya. Meskipun begitu, dia masih tidak bisa mengguncangnya sedikit pun. Kekuatan gadis di hadapannya telah jauh melampaui imajinasinya. Mata Sue Tiandou berkedip-kedip saat cahaya darah muncul dan sosoknya menghilang secara misterius. Gemerisik. Ketika dia muncul kembali, dia secara misterius muncul di belakang Wen Qingxuan. Tombak panjang itu melesat keluar saat membidik bagian belakang yang terakhir dengan kecepatan kilat.
Setiga. Tombak panjang itu menembus bagian belakang Wen Qingxuan. Namun, tidak ada aliran darah saat sosok itu berangsur-angsur menghilang. Setelah gambar, murid Sue Tiandou tiba-tiba menyusut. Kecepatan Wen Qingxuan sebenarnya cepat sampai sejauh itu. Itu bahkan telah melampaui bayangan dewa darahnya. Boom! Angin topan yang kejam menyapu dari belakangnya. Sue Tiandou dengan cepat berbalik untuk bertahan dengan tergesa-gesa sambil menggerakkan tubuh tombaknya di depannya saat menahan tombak perang emas seperti tiang. Dor! Bunga api beterbangan saat energi yang kuat melonjak keluar dari tubuh tombaknya. Benturan itu membuat Sue Tiandou merasakan sakit pada jaring di tangannya saat sosoknya terbang dalam keadaan mengerikan sejauh beberapa ratus meter, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Lingkungan sekitar menjadi gempar. Semua orang telah menyaksikan pertarungan yang sebelumnya dilakukan Sue Tiandou dengan Mu Chen. Mu Chen hanya berada di atas angin setelah ronde pertarungan sengit. Tapi saat ini, Wen Qingxuan sudah berada di atas angin hanya dalam sebuah pertukaran. Gelar nomor 1 Dewan Peringkat tidak sia-sia. Wen Qingxuan berdiri di udara seperti biasa setelah dia mengalahkan Sue Tiandou. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat saat baju besi emasnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia tampak seperti dewi perang yang hidup dari kebanggaan di matanya, yang membuat orang lain merasakan kegembiraan dan merasa terintimidasi, tidak berani bersikap tidak senonoh. Bibirnya yang kemerahan terangkat saat dia menatap Sue Tiandou. Namun, ada sedikit keheranan yang melintas di matanya. Kekuatan Sue Tiandou juga telah melampaui ekspektasinya. Tidak heran Mu Chen tidak bisa menghadapinya dalam waktu singkat. Kekuatan orang itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan bencana roh kelas 1 biasa. Sue Tiandou tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat dia melonggarkan telapak tangannya yang mati rasa. Setelah itu, dia mencengkeram tombak panjangnya yang berwarna merah tua dengan erat saat haus darah melonjak dari matanya. Semuanya, jangan meletakkan tangan kalian. Mereka mencoba untuk menunda waktu sehingga Mu Chen dapat mempersiapkan gerakan penyelesaiannya. Sue Tiandou bergumam dengan nada dingin. Mendengar kata-katanya, Wang Zong dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka ke belakang. Secara alami, mereka melihat Mu Chen duduk di langit. Tapi tidak tahu kapan, ada sejumlah riak energi spiritual yang menakutkan yang dipancarkan saat cahaya terjalin. Itu jelas merupakan arai spiritual yang tangguh yang terbentuk. Itu adalah arai spiritual pedang 1000 yang lebih rendah. Mo Yu berkata, mengertakkan gigi saat ekspresinya berubah. Dia secara alami tahu bahwa sebelum memasuki reruntuhan istana kayu ilahi, Mu Chen telah memperoleh diagram arai spiritual yang cukup tangguh. Dia tahu betapa menakutkannya jika Mu Chen berhasil meletakkan arai spiritual itu. Ayo serang dengan yang terbaik. Ketiga orang itu bertukar pandang saat tangan mereka menyapu lengan baju mereka. Tiga penjaga kayu ilahi menyerbu tanpa rasa takut. Kali ini, penjaga kayu ilahi tidak memiliki pertahanan saat mereka melepaskan serangan mereka dengan cara yang merajalela. Bahkan jika mereka mengambil risiko mereka dihancurkan, mereka masih harus menguras kekuatan Luo Li dan Wen Qingxuan. 8 boneka lainnya juga menyerang sambil melepaskan serangan yang tidak menentu. Menghadapi boneka-boneka yang tidak mengenal rasa sakit atau takut, Luo Li dan Wen Qingxuan juga terjerat sejenak. Sue Tiandou dan dua lainnya melihat pertarungan saat mereka membentuk segel dengan tangan mereka. Perubahan segel yang mereka buat tidak terlihat dengan mata telanjang. Cahaya hijau pekat tiba-tiba menyebar dari telapak tangan mereka saat mereka melepaskan riak yang menakjubkan. Itu. Ketika Wu Yingying melihat riak yang kuat dari sekeliling ketiganya, matanya yang menawan membeku dan dia berbicara dengan sedih, ketiganya benar-benar melepaskan Divine Arts. Lebih jauh lagi, Divine Arts mereka sepertinya berasal dari sumber yang sama. Wu Yingying mengerutkan alisnya saat dia melihat niat ketiganya, sebelum wajahnya berubah menjadi lebih serius. Boom, boom. Riak energi spiritual yang melimpah meledak dari ketiga orang itu dan pada saat berikutnya, tatapan mereka bertiga berubah tajam saat mereka mendorong telapak tangan mereka. Kilau hijau cemerlang menyapu langit dan bumi saat mereka menyelimuti kedua gadis itu. Pada saat yang sama, suara teriakan yang dalam bergema dari langit dan bumi seperti guntur. Seni ilahi yang lebih rendah, tongkat penyegelan naga ilahi. Seni ilahi tingkat rendah, gunung kayu surgawi. Seni ilahi tingkat rendah, pohon anggur pengikat kayu ilahi. Bab 545 meledak. Riak energi spiritual yang menakjubkan meledak di langit saat mereka terbentuk menjadi energi spiritual yang menakutkan. Mereka membuat udara di seluruh wilayah seolah-olah membeku. Mereka akan mengeksekusi 3 seni ilahi yang lebih rendah. Seseorang berseru. Semua orang di sini tahu betapa kuatnya Divine Arts dan secara umum, mereka adalah sarana dari para ahli alam sovereign.
Setiap seni ilahi memiliki kekuatan dahsyat yang jauh melampaui seni spiritual tingkat dewa tingkat puncak. Demikian juga, seni ilahi juga sangat langka dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Mereka yang mendapatkannya akan memiliki kartu truf yang dapat mengubah seluruh situasi ketika mereka mengeksekusinya pada saat yang genting. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Sue Tiandou, Wang Zhong dan Mo Yu mengeksekusi 3 seni ilahi yang lebih rendah, mereka terkejut. Sue Tiandou dan kelompoknya jelas berencana untuk berurusan dengan Luo Li dan Wen Qingxuan dengan tergesa-gesa. Tapi mengapa seni ilahi tingkat rendah yang dieksekusi oleh mereka memiliki riak yang serupa? Semua orang di sini juga memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat bahwa ketiga seni ilahi yang lebih rendah itu memiliki riak energi yang serupa saat mereka menyuarakan keraguan mereka. Wu Yingying dan Akademi Spiritual Empat Laut tidak ragu karena mereka tahu bahwa seni ilahi yang lebih rendah itu berasal dari plakat kayu ilahi yang diperoleh Sue Tiandou dan 2 lainnya. Demikian pula, ketika mereka memperoleh plakat kayu ilahi, mereka juga telah memperoleh metode pembelajaran untuk seni ilahi tingkat rendah dari Istana Kayu Ilahi. Tingkat seni ilahi tingkat rendah sangat membantu mereka. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh para ahli alam sovereign di level mereka. Meskipun mereka hampir tidak bisa mengeksekusinya dan tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari mereka, seni ilahi tetaplah seni ilahi, mereka berada di alam yang sama sekali berbeda. Mereka yang memiliki seni ilahi yang lebih rendah dapat dengan mudah mengalahkan lawan dengan level yang sama. Luo Li dan Wen Qingxuan ditahan oleh serangan dari 3 penjaga kayu ilahi, serta 8 boneka. Kedua gadis itu juga merasakan serangan kuat yang terjadi saat mata menawan mereka langsung terfokus. Mereka bisa melihat bahwa situasi mereka saat ini tidak terlalu baik. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, mereka akan menang melawan salah satu dari mereka. Jika Luo Li dan Wen Qingxuan menggunakan kartu tersembunyi mereka, bahkan Sue Tiandou pun tidak bisa menghalangi mereka. Tapi, saat ini bukanlah pertarungan yang adil, karena pihak lain memiliki formasi yang lebih kuat. Selain itu, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi sasaran empuk. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka mendapat bantuan dari penjaga kayu ilahi, mereka masih lebih lemah dalam hal kekuatan. Apakah orang lambat itu masih belum selesai? Jika dia membuatku kesal, aku tidak akan meninggalkan apapun untuknya. Alis Wen Qingxuan tegak saat dia mengatupkan giginya. Dia melirik ke belakang, menatap Mu Chen, yang masih duduk dengan tenang. Namun, ada arai spiritual besar yang secara bertahap terbentuk di sekelilingnya. Jelas, arai spiritual masih belum lengkap. Boom! Sebuah ledakan besar bergema saat Sue Tiandou dan 2 orang lainnya yang berada tidak jauh memiliki cahaya hijau cemerlang yang meledak dari segel tangan mereka. Cahaya hijau membumbung tinggi ke langit saat menyebar ke seluruh wilayah ini. Semua orang mengangkat kepala mereka saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ada energi spiritual yang agung berkumpul di atas Sue Tiandou dan 2 orang lainnya. Energi spiritual itu berwarna hijau, seolah-olah mengandung vitalitas yang berkembang. Di bawahnya, ada ketajaman yang tersembunyi karena mereka tampak tidak berbobot seperti dedaunan. Mereka bergoyang saat jatuh, tetapi ketika mereka menyapu, mereka setajam pisau. Bang! Saat energi spiritual berdesir, sebuah gunung hijau yang memiliki ukuran kira-kira beberapa ratus meter muncul. Puncak gunung itu dipenuhi dengan pola pohon-pohon kuno seolah-olah menjadi 3 gunung. Gunung itu menukik ke bawah dan langsung muncul di atas kepala Luo Li dan Wen Qingxuan. Bayangan yang diciptakan olehnya langsung menyelimuti mereka saat jatuh dengan deras. Bang! 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 Udara meledak saat menciptakan meriam udara tak berbentuk saat melesat jatuh, menciptakan kawah yang dalam di tanah akibat ledakan tersebut. Roar! Cahaya hijau menyebar seakan-akan itu adalah pilar naga besar yang tegak berdiri. Pilar itu berbentuk kepala naga di bagian atasnya. Saat mengaum, ia mengeluarkan gelombang suara menakutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu. Su! Sebuah tanaman merambat hijau yang berukuran hampir 4000 meter bersiul melintas dan tampak seperti ular piton kolosal yang kepalanya tidak terlihat. Saat ia menggeliat, sulit untuk menyelidiki arah serangannya. Begitu dia terikat olehnya, bahkan para ahli bencana roh kelas 1 pun akan mengalami kesulitan untuk membebaskan diri. 3 serangan menakjubkan diposisikan di atas, tengah, dan bawah saat mereka terbang ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan. Di bawah serangan semacam itu, mustahil bagi mereka untuk menghindarinya. Semua orang menahan nafas karena tidak berani mengeluarkan suara. Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar tatapan saat mata mereka menjadi sedikit dingin. Aku akan bertahan dan kamu menyerang. Wen Qingxuan berteriak pelan. Dia tahu bahwa kekuatan Luo Li tidak seperti yang dia tunjukkan di permukaan. Pedang Dewa Luo yang dia pegang adalah artefak ilahi asli.
Lebih jauh lagi, itu bukan divine artifact biasa. Namun, artefak ilahi sedang disegel saat ini, tetapi meskipun demikian, serangan Luoli sangat kuat. Oke, Luoli menganggukkan kepalanya. Wen Qingxuan melonggarkan cengkeramannya pada tombak perangnya saat energi spiritual emas menyapu. Jari-jari rampingnya membentuk segel secepat kilat. Teriakan jelas burung Phoenix bergema saat sayap Phoenix emas yang panjangnya beberapa ratus meter menyebar dari Wen Qingxuan. Kedua sayap itu terlipat saat membentuk perisai emas, melindunginya. Boom, boom. Serangan dari 3 penjaga kayu ilahi dan 8 boneka melepaskan serangan yang merajalela terhadap sayap emas tetapi tidak dapat mengguncangnya sedikit pun karena mereka tidak dapat menembus pertahanan itu dalam waktu singkat itu. Ketika Wen Qingxuan telah memblokir penjaga kayu ilahi, kaki Luoli mengetuk udara saat dia terbang ke kepala penjaga kayu ilahi Mu Chen. Tangannya yang mencengkeram pedang Dewa Luo meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat kedua tangannya memegang gagang pedang. Dia mengangkat tangannya saat lengan bajunya jatuh ke bawah, memperlihatkan pergelangan tangannya yang putih dan halus. Kulit seputih salju itu bahkan lebih menarik dibandingkan dengan cahaya pedang. Ekspresinya berubah menjadi sedikit muram saat dia menggigit bibirnya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang tajam melintas di pupil matanya. Pedang Dewa Luo di tangannya menebas ke bawah saat suaranya yang jernih namun dingin bergema di langit. Seni pedang Dewa Luo, pedang menebas air Luo. Gemerisik. Ketika pedang itu jatuh, cahaya yang menyilaukan dikompresi dengan kecepatan yang menakjubkan, membuatnya berukuran beberapa kaki saat terkonsentrasi di ujung pedang, sebelum meledak. Ruang di hadapannya terkoyak saat celah hitam muncul. Aura pedang yang berukuran beberapa kaki diam-diam menyapu dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Bahkan orang-orang dengan kekuatan Sue Tiandou hanya bisa melihat kilatan cahaya melintas dan merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Sak! Cahaya pedang melesat melintasi cakrawala. Gunung pohon hijau yang menekan tiba-tiba membeku di tempatnya saat semua orang bisa melihat retakan halus muncul di tubuh gunung. Setelah itu, dengan sebuah ledakan, gunung pohon itu terbelah menjadi 2. Permukaan belahan itu sehalus cermin. Mengaum. Pancang berbentuk naga mengeluarkan raungan saat cahaya hijau menyebar. Itu juga terbelah menjadi 2. Retak, retak. Pohon anggur hijau panjang yang ujungnya tidak bisa dilihat juga patah saat patah menjadi beberapa bagian. Wajah Wang Zong dan Mo Yu tercengang. Tatapan Sue Tiandou juga gelap. Namun, dia tidak sekaget Wang Zong dan Mo Yu. Dia melambaikan lengan bajunya saat energi spiritual berwarna merah darah menyapu keluar saat terbentuk menjadi penghalang sungai berdarah. Bang! Tabrakan besar bergema dari penghalang merah darah, seolah-olah itu terbelah. Setelah itu, sebuah cahaya mengalir melalui sungai berdarah dan menghilang setelah melakukan perjalanan beberapa meter dari pesta Sue Tiandou. Riak energi spiritual yang merajalela yang tak tertandingi menghilang di langit. Semua orang menelan seteguk air liur saat mereka melihat sosok wanita muda itu dengan takjub. Seni ilahi tingkat rendah yang dieksekusi oleh kelompok 3 orang Sue Tiandou benar-benar dijatuhkan olehnya sendiri. Sialan! Wang Zong mengatupkan giginya saat dia merasa terkejut di dalam hatinya. Serangan mereka telah mencapai ranah yang bahkan bencana roh kelas 1 pun hanya bisa dihindari. Tapi Luoli di depan mereka ini hanyalah bencana energi spiritual dalam kultivasi, bagaimana dia begitu menakutkan. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Sue Tiandou berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Wang Zong tidak bisa menahan pertanyaannya. Mereka tidak bisa lagi melanjutkan lebih jauh karena arai spiritual yang dibentuk Mu Chen hampir selesai. Mereka merasakan bahaya yang sangat menakutkan dari arah itu. Jika mereka tidak bisa mengalahkan kedua gadis itu dan menghalangi Mu Chen, situasi mereka akan sangat mengerikan. Ledakan penjaga kayu ilahi. Sue Tiandou berkata dengan dingin saat segumpal keganasan melintas di matanya. Wang Zong dan Mo Yu terkejut saat rasa sakit muncul di mata mereka. Mereka adalah penjaga kayu ilahi yang sebanding dengan bencana roh kelas 1, dia benar-benar menyarankan untuk meledakkannya. Betapa borosnya itu. Jika kalian tidak menginginkannya, maka larilah selagi ada waktu. Sue Tiandou dengan dingin tersenyum. Wang Zong dan Mo Yu bertukar pandang, sebelum mereka tiba-tiba mengertakkan gigi. Mereka sudah berada di titik ini dan tidak mungkin mereka menyerah. Mu Chen dan kelompoknya memiliki cukup banyak harta. Jika mereka mengalahkan mereka, mereka akan dapat memulihkan kerugian mereka melalui hasil panen mereka. Pertaruhkan semuanya. Kedua orang itu berkata dengan kejam. Boom! 3 penjaga kayu ilahi melesat sekali lagi. Namun, ada rune cahaya yang muncul pada sosok kolosal mereka saat ini saat rune cahaya memenuhi tubuh mereka. Saat cahaya dipancarkan, riak energi spiritual yang deras menyapu seolah-olah mereka adalah gunung berapi yang akan meletus.
Wajah semua orang tiba-tiba berubah pada saat ini. Ketiga orang gila itu akan meledakkan penjaga kayu ilahi. Sebuah suara tanpa sadar berseru. Mereka adalah penjaga kayu ilahi bencana roh kelas 1. Jika mereka meledak, betapa menakutkannya hal itu. Wajah Luoli dan Wen Qingxuan sedikit berubah. Jika mereka menghadapi situasi seperti itu secara normal, yang harus mereka lakukan hanyalah menghindar. Tapi Mu Chen ada di belakang mereka, begitu mereka menghindari ledakan itu, rencana Mu Chen akan langsung gagal. Luoli mencengkeram erat pedang Dewa Luo miliknya saat urat nadi muncul di lengannya. Bajingan, tidak usah peduli lagi. Aku akan berurusan dengan mereka. Wen Qingxuan mengatupkan giginya. Saat ini, tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak ingin mengungkapkan kartu tersembunyinya, tidak ada lagi pilihan pada saat ini. Tunggu. Namun, tepat ketika dia tidak bisa menahannya lagi, Luoli tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghalanginya. Pada saat ini, Mu Chen, yang duduk di ruang di belakang mereka, akhirnya membuka matanya.